Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di hari yang penuh barokah ini karena kita bisa bertemu di dalam talabul ilmi, dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tentunya tidak kata yang layak kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan, kita dipilih oleh Allah. Insyaallah kita termasuk hambanya yang terpilih untuk melaksanakan amalan yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, ya, terutama ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah kita dimudahkan dapat hadir pada kajian ini, dan mudah-mudahan akhwati fillah yang belum hadir ya sebentar lagi bisa join bersama kita semua ya, insyaallah taala. Kemudian tentunya sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama membaca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwati fillah, mudah-mudahan dengan kita membacakan sholawat ini dan dengan kita terus berusaha mengikuti ajaran yang dibawa beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti, tentunya biidznillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan di dalam kesempatan ini ya akhwati fillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran akhwati fillah semuanya. Dan alhamdulillah di sini saya lihat masya Allah sudah banyak yang hadir, dan terutama yang saya hormati di sini keluarga kami ya. Di sini ada Ustazah Zuria Zaini dan juga teman-teman yang lain, akhwati fillah semuanya. Mohon maaf tapi saya baca semua nama-namanya ini ya. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa sayang saya kepada akhwati fillah semuanya. Alhamdulillah. Akhwati fillah, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya tema kita tentang makna istiqomah dalam Al-Quran dan hadis, serta bagaimana kita atau tips menjaga istiqomah ini dalam setelah Ramadan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak sekali keutamaan, bulan yang dibukanya pintu-pintu maghfirah, masya Allah ya. Dan bulan tersebut telah berlalu ya, sementara ibadah itu harus terus-menerus berjalan, tidak hanya Ramadan. Dan ulama mengatakan bahwasanya ukuran keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan justru terletak pada istiqomahnya kita pada bulan-bulan setelah Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan itu ya, kata Allah dalam Al-Quran, Itna Ashar, berjumlah 12 bulan. Nah, keberhasilan kita ibadah selama bulan Ramadan, kita banyak sekali ibadahnya, dan Allah mudahkan kita banyak ibadah di bulan Ramadan ya, seperti banyak tambahan-tambahannya selain tentunya kewajiban bulan puasa. Namun ya, maksudnya kewajiban kita berpuasa. Namun ternyata keberhasilan ibadah kita bulan Ramadan tergantung keistiqomahan kita setelah berlalunya bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadikan 11 bulan lain seperti kita bulan Ramadan. Tentunya untuk kualitas sulit, tapi paling tidak kuantitasnya ya. Jadi kita jaga keistiqomahan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Kemudian tentunya untuk kita mengetahui makna istiqomah, apa itu istiqomah dan bagaimana cara penerapannya menurut yang diajarkan atau menurut syariat Islam, tentu kita harus merujuk kepada Al-Qur'an, kepada hadis Rasulullah SAW, dan juga tentunya penjelasan ulama, ya. Karena ilmu kita terbatas, termasuk ilmu saya terbatas juga, maka kita harus merujuk pendapat daripada ulama, ya. Nah, karena itu setelah kita melalui Ramadan, ya, dan di kajian perdana setelah libur dalam menyambut bulan Ramadan yang lalu, nah kita mengambil tema tentang makna istiqomah ini, yang mana kita merujuk maknanya dari Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama. Kemudian apa tips kita untuk menjaga keistiqomahan pasca Ramadan, insya Allah taala. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saya share slide-nya ya sebentar. Ya. Nah, hari ini ya kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tadi sudah dibuka dengan surat Al-Fatihah dan dengan Al-Quran yang tadi kita baca, ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan yang terpenting Allah mudahkan kita, Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, ya. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, ya, kita relax saja, yang penting kita fokus kepada kajian kita. Jadi silakan teman-teman mau sambil minum, mau sambil makan, silakan, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita fokus kepada kajian kita, ya, kita relax saja. Oke, akhwati fillah, ya, sebagaimana tadi saya telah terangkan bahwasanya keberhasilan ibadah kita bulan Ramadan ternyata tergantung, terletak pada istiqomahnya kita pada amal ibadah kita setelah Ramadan, ya. Nah, kalau sekarang kan kita setelah Ramadan Syawal dan seterusnya sampai nanti menjelang datang bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah di bulan-bulan ini? Nah, pada hari ini yang akan kita kaji, ya, nama program kita kajian. Yang namanya kajian berarti kita mengkaji, kita usahakan lebih dalam lagi, ya. Jadi makanya namanya kajian, ya. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama tentang makna istiqomah. Nah, makna istiqomah menurut Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama. Yang mungkin kita sering mendengar kata istiqomah, tapi apa sih sebetulnya kata istiqomah itu, ya? Kemudian, nah, untuk memudahkan kita kepengen semua istiqomah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa lebih mudah mencapai keistiqomahan itu? Nanti insya Allah akan kita bahas. Dan tentu terakhir kita tutup dengan kesimpulan dan hikmah, ya. Kalau saya ingat betul istilahnya Ayu Ernaya selalu supaya mengikat ilmu kita, makanya harus ditutup dengan kesimpulan dan hikmah, ya, Masya Allah. Baik, langsung kita ke pembahasan pertama, yaitu makna istiqomah. Makna istiqomah menurut Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama. Ya, ini kata makna sebetulnya berasal dari bahasa Arab tapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di situ jelas sekali, ya, kata istiqomah berasal dari bahasa Arab. Ya, kita selalu bilang istiqomah. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak disebut dengan istiqomah itu. Ya, kita sering menyebut istiqomah, maaf. Tapi ternyata istiqomah itu adalah masdar dari kata istiqomah, ya, dari kata istiqomah, istaqimu, istiqoman, ya, istiqomah. Nah, sering kita sebut istiqomah. Nah, ini adalah masdar dari kata ini. Apa itu masdar? Masdar adalah kata atau kata benda yang berasal dari kata kerja, kata dasarnya. Kata dasarnya adalah kata kerja. Dan banyak bahasa-bahasa lain juga selain bahasa Arab seperti itu. Ya, seperti kita misalnya bahasa Indonesia bacaan, ya. Kata kerjanya apa? Berasal dari kata kerja baca, gitu kan? Atau bahasa Jerman juga seperti itu. Lies dari kata lesen, ya. Atau juga bahasa-bahasa yang lain. Nah, begitu pula dengan bahasa Arab, ya. Nah, istiqomah ini adalah masdar. Yang masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya kan, tidak semua kata benda berasal dari kata kerja, ya. Tapi umumnya kata benda umumnya berasal dari kata kerja. Ya, misalnya tadi yang saya sebutkan, ya, misalnya kita makanan
Makanan adalah kalau kita mau sebut istilah bahasa Arabnya masdar. Makanan adalah masdar daripada makan misalnya. Minuman adalah masdar daripada minum. Ya begitu pula kata istiqomah. Nah, kata istiqomah ini adalah masdar. Namun ternyata di dalam Al-Qur'an yang disebutkan tidak disebutkan secara masdarnya. Ya, nanti kita bisa lihat ya, bukan istiqomah begitu ya. Nanti teman-teman cari mana kata istiqomah dalam Al-Qur'an. Ya, ternyata tidak ada dalam kata dengan masdarnya, tapi dengan kata yang lain, dengan kata kerja, kata sifat ya. Tapi maksudnya sama, istiqomah. Cuma kita orang Indonesia biasanya bilangnya cuma istiqomah aja. Ya, begitu. Nah, di dalam bahasa Arab ya, kata kerja kan istiqomah itu berasal dari kata koma. Dasar-dasarnya adalah koma. Apa itu koma? Koma artinya berdiri. Ya kan, kalau iqomah, kalau kita sholat, apa iqomah kita? Misalnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kan kita udah siap berdiri. Ya, dan kata sholat, perintah sholat selalu dengan kata koma. Ya, dengan kata koma berdiri. Nah, istiqomah itu dengan kata koma. Jadi berdiri tegak. Ya, nah kalau kata dalam bahasa Arab ditambah dengan ista, ya, ista berarti itu ada penambahan makna, ya, bisa jadi usaha, maksudnya bisa jadi permintaan untuk mewujudkan sesuatu, bisa juga perbuatan yang terus menerus, ya, misalnya kita sebagai wanita ada haid, ada istihadah. Nah, kalau haid itu darah yang kita tahu syarat-syaratnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang disebut haid adalah apa syaratnya? Salah satunya, kalau maksimal misalnya 15 hari. Ya, tapi kalau istihadah keluar terus, udah 15 hari masih keluar. Nah, itu makanya ditambah ista. Ya, begitu pula istighfar. Nah, istighfar itu kita memohon ampunan. Nah, itu ada kata ista, artinya kita memohon, meminta. Dan permintaan itu nggak hanya sekali, nggak hanya terus-terusan. Nggak hanya pas waktu kita sempit, kita banyak istighfar. Lagi senang-senang lupa istighfar, misalnya seperti itu. Ya, nah, begitu pula dengan kata istikharah. Kita sering mendengar kata istikharah. Itu istikharah itu adalah usaha. Dan usahanya itu terus-menerus. Ya, tidak hanya sekali, dua kali, terus sampai tujuan kita tercapai, begitu. Nah, begitu pula dengan istiqomah. Istiqomah dari kata koma, di qiyam juga, qiyam artinya berdiri ditambah dengan ista. Maka artinya usaha ini kita meminta supaya kita teguh pendirian dengan apa? Dengan terus menerus. Makanya ditambah dengan ista, begitu ya. Itu pengertian secara bahasanya, ya. Kemudian, nah, berarti kalau kita lihat di sini, kata istiqomah berarti usaha agar tetap tegak dan lurus pada jalan Allah. Ya, ditambah lagi usahanya ini terus-menerus. Ya, usahanya terus-menerus. Ya, makanya tadi penerapan berhasilnya kita bulan Ramadan kalau penerapannya setelah Ramadan yang terus-menerus. Ya, makanya pemakaian kata ini diambil kata istiqomah karena pelaksanaannya itu secara terus-menerus, ya. Dan kita berusaha, makanya ditambah dengan kata ista, dengan usaha, ya, bukan hanya kita menghayal, saya pengen ini, bukan, tapi dengan usaha, ya. Kemudian, nah, kata bagaimana istiqomah itu? Kan kalau kita pengen tahu makna istiqomah secara, maaf, Uni, suara saya sudah jelas nggak kedengeran? Ya, alhamdulillah. Jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, terus kata istiqomah ini, kalau kita mau tahu maknanya, mungkin kita sering dengar kata istiqomah, tapi benarkah makna istiqomah sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran, sesuai dengan yang selama ini kita pahami, gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu makna istiqomah berdasarkan istiqomah menurut Islam, tentu kita harus merujuk kepada Al-Quran, harus merujuk kepada hadis, dan tentunya Al-Quran dan hadis itu kan berbahasa Arab, ya. Nah, kita juga tidak hanya ujuk-ujuk lihat hadis, oh maksudnya gini, nggak bisa seperti itu. Kita Al-Quran lihat terjemahan, oh maksudnya gini, nggak bisa. Jadi kalau kita mau tahu, paham, kita harus juga kembali kepada penjelasan para ulama. Ya, makanya al-ulama'u warathatul anbiya.
Kita sekarang nggak ketemu Rasulullah, tapi yang kita lihat adalah penjelasan dari para ulama. Bisa kita lihat secara kajiannya, bisa kita lihat dari buku-bukunya, ya, literatur yang beliau-beliau, masya Allah, telah berjihad, memberikan ilmunya kepada kita secara literatur. Dan alhamdulillah dari situ kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran kata istiqomah ini tidak disebutkan secara masdarnya, tidak secara bentuk masdarnya. Kita kan selalu nyebut secara masdarnya, ya, istiqomah itu masdarnya, ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebut secara masdarnya, justru tidak disebut dengan kata istiqomahnya justru. Tapi apa disebutkan? Disebutkan dengan kadang-kadang dengan kata perintah. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Jadi kata kerja ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr, yaitu kata perintah. Ada juga kadang-kadang ya disebut fi'il saja, kadang-kadang juga dengan kata sifatnya, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, dari kalau kita merujuk kepada Al-Quran berarti kita harus membuka ayat-ayat Al-Qurannya, ya. Dan itu banyak, ya, ayat-ayatnya. Ini yang kita sebutkan tidak semuanya. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita nih hafal betul. Udah gacoan lah kalau kata orang Betawi, ya. Cuma kadang-kadang sesuatu yang sudah gacoan, yang sudah kita sering baca, itu bacanya kita kayak berlalu saja. Padahal kalau kita lihat suratul Fatihah, ya, ayat pertamanya apa suratul Fatihah? Abang mungkin mahramnya, Abang. Ayat pertamanya apa suratul Fatihah? Dijawab aja, nggak apa-apa, dibuka suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Abang marhamnya. Nah, kemudian di ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ayat kedua, ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita memuji Allah yang Maha Pengasih lah yang punya. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kita memuji lagi Allah, ya, bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu, Malik Yaumiddin. Kemudian Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya kita ibadah hanya kepada Allah. Kita mengakui, ya, bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya kepadamu dan kami juga meminta segala sesuatu hanya kepadamu. Tapi kalau kita lihat inti daripada suratul Fatihah justru pada ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum ayat ke-6 itu pembukaannya. Bismillah, alhamdulillah, kita memuji-muji. Kan sunnahnya kalau kita sebelum berdoa kita puji-puji dulu Allah, kan. Nah, suratul Fatihah begitu, ya. Dan suratul Fatihah namanya Al-Fatihah, pembukaan. Membuka segala sesuatu, ya, maaf, ya. Dan suratul Fatihah ini, Masya Allah, kita sudah belajar tafsir suratul Fatihah. Bagaimana Masya Allah fadilah suratul Fatihah. Cuman kadang-kadang ya itu kan saya bilang, karena udah gacoan, ya, udah gacoan sering dibaca, jadi bacanya tuh ya sambil lalu aja. Yang namanya sambil lalu, bismillahirrahmanirrahim, oh udah bisa, alhamdulillah, gitu ya. Kurang kita renungkan. Nah, kalau kita intinya mana tadi? Di ayat ke-6 suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita baca pas ihdinas siratal mustaqim itu kita benar-benar minta ihdinas siratal mustaqim, ya. Bimbingilah kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini maksudnya istiqomah. Kita minta supaya Allah mudahkan kita untuk istiqomah, begitu. Cuma katanya nggak ada kata istiqomah. Kan saya bilang tadi, istiqomah adalah masdarnya, tapi di dalam Al-Quran justru tidak dipakai masdarnya, ya. Nah, mustaqim itu adalah maksudnya istiqomah. Kita minta supaya istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah, ya. Kalau udah senang nolong jangan sampai mundur misalnya. Udah senang ini jangan sampai mundur, ya. Begitu kita minta. Ya, jadi kalau kita lagi baca suratul Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, pas kita bilang ihdinas siratal mustaqim itu khusyuk mintanya. Karena istiqomah itu susah. Kata ulama justru ibadah yang paling susah itu adalah istiqomah, ya. Jadi kalau baca ihdinas siratal mustaqim jangan main-main, ya. Ini buat saya juga, mengingatkan untuk saya pribadi juga, ya. Itu ayat yang pertama. Kemudian itu memakai kata apa nih? Mustaqim. Kata sifat atau kata kerja? Aduh maaf, kok bisa ke bawah sebentar. Maaf
maaf ya. Ya. Ya, memakai kata sifatnya mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Yang lurus kan berarti kata sifatnya, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kata yang ada is-isnya, kata sifatnya itu biasanya pakai pakai mim nya ditambah mustaqim. Kan tadi isti ditambah mim. Nah, itu berarti kata sifat. Kemudian bisa juga benda, bisa juga. Kemudian istiqomah dalam kata perintah, ya, seperti dalam surah ini, dalam ayat ini, fastaqima, maka tetaplah kamu berdua, ya. Ini kalau nggak salah cerita tentang coba nanti teman-teman lihat, ya, fastaqima. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam bentuk kata sifat, ya. Istiqomah kalau nggak salah cerita tentang Nabi Musa atau Nabi, saya lupa ya, maaf. Kemudian istiqomah dalam bentuk kata sifat. Ya, istiqomah dalam bentuk kata sifat lagi. Nah, itu mustaqim, ya. Ila siratal mustaqim. Ya, ini memakai juga kata sifat, ya. Kemudian maaf kalau saya nggak bacain ayat semuanya, ya. Kemudian yang kelima juga kata sifat. Ya, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Nah, sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Ya, dakwah Rasulullah tentunya untuk menyeru kepada jalan yang lurus, mustaqim. Pakai kata mustaqim bukan istiqomah, ya. Kemudian lagi dalam bentuk kata sifat lagi banyak, mustaqim, tapi kita nggak temukan kata istiqomah, ya. Kemudian dalam bentuk kata kerja lagi, istaqamu, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian tidak hanya mengatakan Tuhan saya adalah Allah, tapi tidak hanya mengakui saya muslim, saya mukmin, tapi juga harus apa? Tsumma istaqamu. Setelah itu meneguhkan pendirian. Nah, ini istiqomah juga. Cuma nggak ada kata istiqomahnya kan, ya. Mastaqamu. Mereka kalau dalam bahasa Arab biasanya kata jamak ditambah waw, ya, dhamma dengan waw, ya, istaqamu. Nah, ini ayat ayat yang dibacakan suami saya menjelang bapak saya rahimahullah taala wafat. Ini ayat, ya, jadi saya hafal betul ayat ini, ya. Jadi sebagai juga motivasi bahwa bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, jangan takut, ya, jangan merasa sedih, tapi sebaliknya gembiralah. Gembira dengan apa? Sudah dijanjikan barang siapa yang beristiqomah pasti mendapatkan jannahnya, ya, sebagaimana atau surganya sebagaimana dijanjikan Allah SWT. Kemudian istiqomah dalam bentuk kata perintah. Ya, tadi kata sifat, kemudian kata perintah lagi. Fastaqim. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Ya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kama umirta. Jalan benar yang bagaimana? Yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ya, bagaimana kita tetap atau istiqomah di sini? Yaitu sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, kemudian dengan bertaubat, ya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ini kita diperintahkan untuk istiqomah, kemudian juga untuk bertaubat, kemudian juga wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Nah, ini satu ayat pendek, perintahnya 3, ya, Masya Allah, ya. Kemudian kata istiqomah lagi, tapi tidak dengan kata istiqomah, ya, tapi dengan apa? Dengan kata perintah. Tidak dengan masdarnya, tapi dengan kata perintah. Mana? Istaqimu, ya. Maka tetaplah pada jalan yang lurus. Nah, ini lagi untuk jamaknya, ya. Istaqimu. Kemudian itu kata perintah. Ada lagi kata perintah, banyak sekali ayat tentang istiqomah ini, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini sama seperti yang tadi. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah khawatir, ya, dan juga jangan bersedih, ya. Ini memakai kata kerja, kata perintah, ya, kata kerja perintah, ya. Kemudian lagi istiqomah dalam kata kerja, ya.
tetaplah jalan yang lurus. Sekali lagi tidak memakai kata istiqomah, tapi memakai kata yang lain. Namun artinya maksudnya adalah istiqomah, ya. Jadi kalau teman-teman nyari-nyari dari ayat mana kata istiqomah mana yang nggak ada. Jadi yang dipakai justru bukan masdarnya, yang kita sering sebut masdarnya, tapi di dalam Al-Quran bukan masdarnya. Karena apa? Al-Quran itu kan berisi perintah. Al-Quran itu juga berisi tentang cerita. Tadi kan ada cerita itu di surah Yunus ya, cerita, kisah. Nah itu jadi tidak harus memakai kata masdarnya ya. Kemudian itu di dalam Al-Quran, kata istiqomah dari Al-Quran. Kemudian istiqomah dalam hadis. Ya, kan tadi saya sudah di pembukaan ya, saya sudah jelaskan kalau kita pengen tahu makna dan cara istiqomah sesuai dengan ajaran Islam, maka kita harus merujuk kepada yang pertama Al-Quran, yang kedua kita merujuk kepada riwayat-riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga banyak hadisnya. Kalau saya masukkan semuanya nanti kita nggak sampai membahas tipsnya, padahal yang ditunggu-tunggu biasanya tipsnya ya. Jarang kita mau pembukaannya dulu ya, tapi saya senangnya kalau kajian itu pembukaannya dulu ya. Kenapa? Karena program kita adalah kajian ya, kajian itu mengkaji ya, jadi nggak langsung tipsnya. Kalau kita dari pembukaan nanti insya Allah jadi lebih semangat lagi kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari insya Allah. Nah ini di dalam hadis, kalau teman-teman belajar tentang hadis ada namanya istilah matan hadis, ada namanya takhrijul hadis ya, ada namanya syarhul hadis, ada namanya fawaidul hadis. Nah satu hadis aja itu udah banyak pembahasannya. Kalau saya masukin banyak nanti nggak keburu ya. Ini yang paling penting saja ya. Di sini silakan dibaca artinya, Uni Titin atau Ayu Erna atau siapa yang bertugas, silakan dibaca artinya. Boleh. Ya. Dari Abu Amr Ya. dan dikatakan pula Abu Amrah Ya. Sufyan bin Abdullah al-Taghafi, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada siapapun selain engkau. Baginda bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, Masya Allah. Artinya istiqomahlah. Tapi matan hadisnya coba tidak ada kata istiqomah. Ya, oke, bisa dilihat di sini. Ya, dari Abu Amr, ya disebut juga Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Kalau kita menyebut sahabat, biasakan kita berdoa radhiyallahu an atau radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, Abu Amr ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahulah, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku satu ucapan, kulli, kata Abu Amr, beritahulah atau katakanlah kepadaku ya, tentang apa? Fil Islam, tentang Islam, yang aku tidak akan bertanya kepadamu setelah itu. Jadi katakanlah Islam itu apa sih ya, supaya saya tidak bertanya lagi ya kepada siapapun selain engkau ya. La as'alu anhu ahadan ghairak, saya tidak bertanya lagi tentang ini kecuali kepada engkau, begitu ya Rasulullah. Qala billahi tsumastaqim. Kemudian Rasulullah menjelaskan atau bersabda, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi Islam itu apa? Tidak hanya cukup beriman plus istiqomah, begitu. Ya kan Rasulullah ditanya, apa itu Islam? Rasulullah jawab, beriman dan istiqomah. Ya. Jadi berentet ya, beriman dan istiqomah. Jadi harus komplit keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, walaupun di sini saya ngambil matan hadisnya dari Rawahu Muslim wa Ahmad, tapi takhrijnya tuh banyak, takhrijul hadis ya. Ada Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Hibban ya, Al-Baihaqi, banyak di sini ya. Artinya hadisnya betul-betul sahih insyaallah, karena banyak yang meriwayatkan. Kemudian itu kita sudah baca mengenai matan. Matan itu adalah kalimat hadisnya ya. Kemudian takhrijnya kita sudah lihat tadi. Kemudian sekarang syarah
syarah atau penjelasan hadis. Apa itu? Silakan Uni dibaca lagi. Ini kalau ada ibu-ibu yang mau baca boleh ya, gantian. Ayana atau Uni, silakan aja. Gena lagi Atau ibu-ibu enggak. yang lain. Oh, Lani buka buka Iya, mic nih. Silakan Lani. iya boleh gantian ini ya. Insya Allah. Karena tulisannya kecil-kecil jadi saya agak susah Oh, ya, bacanya. Iya, Maaf. baik saya baca ya. ya, Yang syarah ya, Ustazah. ya, betul. Sahabat yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar baginda mengajarkannya suatu ucapan yang merangkumi makna-makna Islam Mhm, yang dapat dijadikan pegangan dan tidak akan bertanya tentangnya kepada orang lain. mhm. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Katakanlah aku mengesahkan Allah dan aku beriman bahwa Dia adalah Robku, Tuhanku, Penciptaku, dan Tuhan yang aku sembah. Tiada sekutu baginya." Kemudian tunduk kepada perintah Allah dengan menunaikan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya, serta konsisten dalam melakukannya. Iya. Jadi tastaqim, konsisten, ya. Istiqomah bisa juga kita artikan konsisten, ya. Teguh, ya, teguh pendirian. Makasih Rani. Kemudian fawaid, manfaat atau hikmah dari hadis tersebut dibaca Lan. Asas agama ialah beriman kepada Allah dengan pengakuannya sebagai Rob, keesaannya dalam ketuhanan, serta beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mhm. Kepentingan istiqomah selepas beriman, konsisten dalam ibadah, dan mengekalkan ketekunan dalam ketaatan. Ya, Beriman merupakan syarat penerimaan amal ibadah. ya. Beriman kepada Allah meliputi segala yang wajib diyakini dari sudut akidah, asas-asasnya, amalan hati yang mengikutinya, serta kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah secara dalam dan luaran. Ya. Istiqomah ialah teguh di jalan yang benar dengan melaksanakan perkara wajib dan meninggalkan larangan. Iya, makasih. Jadi bisa dilihat di sini ya. Tadi sesuai dengan saya jelaskan tadi ya maksudnya. Bahwasanya tentang Islam itu harus lengkap. Tidak saja kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu esa, tapi juga ditambah dengan istiqomah ya. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat bahwasanya istiqomah itu ada naik turunnya ya, ada naik turunnya. Nah, karena itu kita harus menjaganya ya, jangan sampai turun. Kalau bisa on terus. Kalau bisa jangan turun aja enggak, apalagi off ya. Itu harus kita jaga ya. Makanya namanya istiqomah, usaha yang terus menerus ya. Kemudian dari hadis di sini juga bisa kita lihat selain makna atau inti daripada hadis tersebut adalah kita apa itu Islam. Islam itu adalah beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Juga kita bisa lihat di sini akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kan kita tahu bahwasanya Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya saya diutus ternyata untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi di hadis Rasulullah kita bisa melihat dari dari akhlak beliau ya. Di sini kita bisa lihat, silakan Lani baca lagi. Untuk kesekian kali hadis ini membuktikan hidupnya budaya munasahah, Munakosah itu salah saya. munakosah, Ya. munakosah Atau atau bisa juga munasahah, saling menasehati bisa ya. saling menasehati pada masa Nabi dan para sahabat, sehingga tidak sungkan bagi mereka satu sama lain untuk meminta nasihat dari orang lain. Iya. Secara khusus, ini menunjukkan hubungan yang dekat antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi bagi umatnya dan sebagai seorang pemimpin atau qiyadah bagi rakyatnya, Ya dah. akiyadah bagi rakyatnya tidak menjadi halangan bagi manusia saat itu untuk meminta langsung nasihat darinya. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin negara, pejabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kekokohan sebuah komunitas muslimah atau jamaah muslimah tidak akan terwujud tanpa adanya kedekatan dan rasa cinta di antara pemimpin dan umatnya.
Ya, Masya Allah. Terima kasih. Jadi dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana cara Rasulullah menasehati. Ya, jadi Rasulullah itu dekat. Ya, sahabat bertanya langsung jawab. Nah, ini jadi buat kita semuanya nih ya. Kalau kita mau kokoh ukhuwah kita, baik kita nggak usah jauh-jauh negara lah ya, komunitas kita misalnya. Maka supaya kita kokoh harus terwujud ini rasa saling cinta ya antara mungkin kalau kebetulan ya atau ya Allah takdirkan saya mau misalnya memimpin Baituna Janatuna ini, mendirikan Baituna Janatuna ini. Nah, ini dari saya dan juga kepada jamaah harus dekat ya. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah tidak hanya sebagai tokoh agama tapi juga tokoh negara, tokoh pemerintahan. Nah, pemimpin juga seperti itu, nggak harus memimpin yang presiden langsung, pemimpin yang daerah-daerah kecil juga harus seperti itu, seperti Rasulullah. Jadi ada kedekatan antara Rasulullah dengan warganya ya, dari tingkat RT misalnya. Kalau di kita kan tuh banyak tuh jenjangnya ya, Masya Allah ya. Kalau di sini nggak banyak jenjang seperti di kita kalau mau bikin urusan-urusan surat dari RT RW, aduh panjang ya. Mau apa minta surat nikah aja tuh dari RT RW ya panjang sekali. Kalau di sini langsung kotak ya, nggak usah pakai jenjang-jenjang seperti itu. Artinya ya begitu ya, kita kan Rasulullah itu adalah qudwah, ikutan kita ya. Jadi supaya mengikuti seperti Rasulullah, ada kedekatan, ada rasa cinta kasih ya dengan warganya. Dan kita sebagai komunitas juga kita harus mencontoh seperti ini ya. Kita ada rasa saling sayang, saling cinta, minimal mendoakan terus, saling mendoakan. Ya, guru mendoakan murid, murid mendoakan guru, itu udah bukti rasa cinta ya. Dan itu justru sangat langsung kita berdoa kepada Allah kan. Jadi insya Allah lebih kekal lagi persaudaraan kita dengan itu ya. Itu hikmah daripada hadis ya. Setiap hadis itu ada yang namanya, tadi saya bilang ada syarahnya, juga ada fawaidul hadis, manfaat yang kita bisa ambil daripada hadis tersebut ya. Kemudian kalau tadi saya bilang, kalau kita mau tahu istiqomah, makna istiqomah dalam Islam, maka kita harus merujuk di dalam Al-Quran, hadis, dan juga pendapat ulama ya, karena ilmu kita terbatas ya. Kita bahasa Arab kan namanya Al-Quran, hadis semua bahasa Arab. Pengetahuan bahasa Arab kita juga terbatas ya, apalagi hukum-hukumnya. Jadi tetap kita harus kembali kepada pendapat ulama. Nah, kalau kita melihat dari pendapat-pendapat ulama ini, saya tidak masukkan semuanya, secara garis besarnya saja ya. Secara garis besarnya saja banyak pendapat ulama istiqomah itu begini begini begini. Ya, kemudian ini begini begini. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan istiqomahnya begini, ini begini semua. Baik itu ulama-ulama klasik, kalau saya bilang ulama klasik, ulama zaman dulu ya, maupun dari para sahabat, dari zaman sahabat juga sampai ulama-ulama modern yang menerangkan tentang istiqomah, sebetulnya pada intinya sama, yaitu Lani dibaca lagi, yaitu secara umum Yaitu secara umum memaknai istiqomah sebagai bentuk sikap konsisten, rutin atau mulazamah, terus-menerus, mudawamah dalam memegang dan menjalankan ajaran Islam berdasarkan syariatnya yang sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, baik istiqomah hati maupun istiqomah lisan. Kemudian dibuktikan dengan istiqomah perbuatan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh tangan, kaki, panca indera, penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Dengan kata lain, konsisten, mulazamah, dan mudawamah, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan tujuan mencapai ridhonya. Masya Allah. Jadi gitu, secara garis besar ulama, kalau kita comot-comot pendapat, bukan comot ya, jelek banget bilangnya comot ya, kalau kita ambil ya, ambil dari pendapat-pendapat ulama tersebut secara garis besar seperti itu. Yang namanya istiqomah itu rutin, konsisten, kemudian rutin, kalau bahasa Arabnya tuh mulazamah, kemudian mudawamah, terus-terus ya. Kemudian apalagi ya, mudawamah juga, istiqomah ini tidak hanya istiqomah secara ini, tapi dari hati istiqomah, kemudian lisan kita juga, kemudian dibuktikan dengan perbuatan ya. Perbuatan apa saja ya, kita merabanya juga yang bagus-bagus ya, kita menciumnya yang bagus-bagus, kita berkatanya yang bagus-bagus ya. Nah, itu semuanya namanya istiqomah. Kita berusaha, yang namanya usaha kan perlu proses ya, nggak ujuk-ujuk begitu, kita perlu proses. Nanti diterangkan secara lebih detailnya mengenai tips istiqomah ya. Apakah langsung cut
Enggak, nanti insya Allah pelan-pelan ya. Oke, ini yang penting kita sudah tahu apa itu makna istiqomah, dan ternyata maknanya sesuai dengan yang kita selama ini tahu, tapi mungkin kurang lengkap. Nah, ini kajian kita dilengkapi ya. Nah, sekarang ini yang paling penting. Tips menjaga istiqomah pasca Ramadan. Sebelum saya masuk ke tips menjaga istiqomah, apa yang tadi sudah diterangkan jelas semuanya mengenai makna istiqomah dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, boleh? Mengenai bahasa, istilah, Al-Quran, hadis, dan juga pendapat ulama sudah jelas ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tipsnya. Nah, ini penting. Jadi biar apa? Biar ilmu kita nggak awang-awang ya. Cuma kita tahu pengertian istiqomah, tapi kita nggak laksanakan. Nah, supaya kita mudah, bagaimana caranya? Ini sama-sama ya. Kalau saya bilang kita, berarti termasuk saya. Jadi kita sama-sama melalui proses ini. Semoga dengan kita mempelajari hari ini, Allah berikan kemudahan kita istiqomah. Paling tidak Allah kan menyaksikan apa amalan kita, malaikat menyaksikan, umat muslimin menyaksikan, kan dalam Al-Quran gitu. Kita melalui prosesnya ya, kita melalui prosesnya. Nah, istiqomah itu proses ya, is itu proses ya, yang terus menerus. Yang pertama, apa yang paling penting? Niat ya, niatnya lillahi ta'ala. Kalau niat yang lain jadi susah jalannya, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala gampang insya Allah ya. Apa-apa pokoknya lillahi ta'ala gampang. Jadi nggak banyak hati kita, jadi nggak sempit ya. Kalau kita apa-apa kita kerjakan lillahi ta'ala, luas aja. Mau orang begini, mau orang begitu dengan kita lillahi ta'ala, luas aja hati kita ya. Kita nggak minta terima kasih dari orang lain, kita tidak minta orang lain akan berbuat seperti kita. Yang penting kita apa? Kita kejar amalan kita, kan begitu ya. Nah, mengenai niat ini, Rasulullah, ini niat yang pertama di dalam misalnya kitab Arba'in Nawawi, itu yang pertama ya, tema niat ini yang pertama karena penting ya. Nah, ini hadisnya innamal a'malu binniyat ya, pakai jamak ya. Kalau kita lihat artinya ya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya ya, binniyat, tergantung niatnya ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia ini niatkan. Jadi apa yang kita dapatkan tergantung niat kita ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian waman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Tapi kalau niatnya karena mencari dunia atau karena wanita, atau sebaliknya kita perempuan kepada pria yang dinikahkan, maka hijrahnya cuma ke situ aja. Tapi kalau kita hijrahnya lillahi ta'ala dan Rasulullah SAW, maka hijrah kita akan mendapatkan dunia dan akhirat ya. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat insyaallah ta'ala ya. Jadi sangat penting memiliki niat yang lurus, yang hanya mengharapkan ridha Allah ya. Sehingga dengan kita niat ini akan mudah. Kita misalnya kita perempuan ya, mungkin susah banget ninggalin gibah misalnya. Yang namanya perempuan ya, susah. Nah, kalau kita niatin lillah, jadi gampang kita meninggalkan gibah tersebut ya. Kan yang namanya ibadah tidak saja mengerjakan, tapi juga meninggalkan ya, mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian cara yang kedua apa? Dengan thalabul ilmi. Apa itu thalabul ilmi? Menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya adalah secara rutin ya. Dan ini thalabul ilmi secara rutin adalah kunci penting agar kita bisa istiqomah ya. Kita kan tadi makanya tadi sengaja saya jelaskan dari hadis Rasulullah bahwasanya istiqomah itu ada up down-nya ya, ada naiknya, ada turunnya. Nah, dengan thalabul ilmi kita diingatkan lagi, sama seperti HP kan ada masa lowbatnya. Nah, supaya on lagi HP kita ya, dicas gitu kan. Nah, begitu pula dengan keimanan kita. Supaya kita udah niat nih, tadi kan udah niat nih, saya mau istiqomah lillahi ta'ala ya. Tapi kan yang namanya manusia
ya. Setan terus menggoda, dan setan juga kan bersumpah, saya akan menggoda dari kanan kiri atas bawah ya. Dari atas enggak, dari kanan kiri bawah ya, itu samping semuanya. Setan bersumpah seperti itu ya. Sehingga kita tidak saja niat kita udah teguh, tapi wiswas syaitan. Kan kita pernah belajar tafsir surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang khannas. Apa artinya khannas? Masih ingat? Apa makna khannas? Ada yang masih ingat? Silahkan yang masih ingat dibuka suaranya. Kita bermurajaah. Kan kata ulama, hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan murajaah, ya. Masih ingat apa itu arti khannas secara bahasa? Kalau kita lihat terjemahannya ya biasa saja, tapi secara bahasa tafsirnya Mundur, yang ya, mundur, menarik diri. ya, mundur menarik diri. Jadi syaitannya mundur. Iya, Yang menyelinap, Ustazah. Menyelinap bisa juga, tapi tersembunyi, menyelinapnya bagaimana? tersembunyi. Nah, Bisa menyelinap, bisa terang-terangan sebetulnya. Tapi bagaimana secara intinya khannas itu? Khannas itu artinya pulang pergi. Apa itu pulang pergi? Pokoknya kalau kita sedikit aja kita lengah, setan langsung masuk. Ya, setan begitu sifatnya. Nggak berhasil menggoda, datang lagi. Nggak usah hitungan menit, detik itu langsung balik lagi. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian doa yang paling sering Rasulullah panjatkan apa? Ya muqallibal qulub, Sabit sabit qulubana ala dinik qulubana. wa ala ta'atik. Kalau saya seringnya pakai pakai kami. Jadi biar masuk juga doa saya, niat saya buat saya juga, buat keluarga, buat murid-murid, buat guru-guru, buat ya itu kan kalau pakai semuanya masuk ya. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya itu Rasulullah sering membacakan doa itu. Karena apa? Ya memang begitu ya. Nah, dengan kita menuntut ilmu, maka yang tadi kita mungkin udah mulai begini jadi semangat. Ya misalnya kita hari ini tema kita tentang istiqomah, dengan adanya ini kita lebih semangat lagi, mungkin begitu ya, mudah-mudahan harapannya begitu ya. Nah, pendapat hadis-hadis tentang thalabul ilmi banyak sekali ya, pendapat para sahabat juga. Nah, ini ada salah satunya ya, sebentar, yang mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu atau belajarlah ilmu karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Jadi yang namanya menuntut ilmu pasti baik ya. Mencari ilmu juga ibadah ya. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Tuh, Masya Allah ilmu ya. Mencarinya adalah mempelajarinya adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, dan mengingatkan akan ilmu adalah tasbih ya. Dan membahas suatu ilmu adalah jihad. Jadi kita sekarang kan membahas ilmu nih ya, ini udah termasuk jihad. Kemudian mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Jadi sedekah tidak hanya berupa uang, ilmu juga sedekah ya. Kemudian mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi banyak keutamaan tentang ilmu ya, banyak sekali. Kalau kita dulu pernah kita pelajari ya di kajian tafsir sebelumnya, bahwasanya banyak sekali keutamaan tentang ilmu ya, Masya Allah ya. Dari satu aja ini ya udah banyak sekali ya. Muaz bin Jabal mengatakan begini, bagaimana keutamaan ilmu, fadilah daripada ilmu ya. Mencari ilmunya adalah ibadah, kemudian mengingatkan ilmu adalah tasbih, membahas suatu ilmu adalah jihad, kemudian juga memberikan ilmu kepada orang lain adalah sedekah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar itu adalah suatu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, itu menurut Mu'adz bin Jabal. Kemudian menurut Ibnu Umar radhiyallahu an. Siapa Ibnu Umar? Ibnu kan artinya anak. Ibnu Umar siapa? Sahabat Rasulullah juga, ahli fiqih beliau. Ada yang tahu anak Umar bin radhiyallahu an? Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Makanya kalau hadis dari Abdullah selalu tulisannya huma. Maksudnya apa?
dari Abdullah kemudian dari Umar radhiyallahu an. Makanya huma itu dua orang ya. Beliau berkata bahwasanya majelis ilmu itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Apa kita kuat sholat 60 tahun terus menerus? Nah, menuntut ilmu lebih baik dari itu. Kadang-kadang misalnya makanya kalau lagi menuntut ilmu misalnya azan, kita lambatkan sholat kita itu lebih baik daripada kita setengah-setengah gitu. Kita terusin aja kan masih, makanya waktu sholatnya itu wasi namanya, lebih luas, sampai walaupun utamanya kalau nggak ada apa-apa ya, nggak ada majelis ilmu ya utamanya awal waktu, tapi kalau ada majelis ilmu kita habiskan dulu ya, apalagi misalnya cuma setengah jam misalnya, tinggal dikit lagi nih, 10 menit lagi, 15 menit lagi gitu, jangan buru-buru sholat, apalagi sholat sunnah ada gitu. Saya belum sholat duha dulu ya, maaf permisi sebentar. Sholat duha bukannya saya mengecilkan duha ya, bukan, Masya Allah saya juga nggak bisa ninggalin sholat duha. Itu artinya lebih baik yang mana, kita utamakan ilmu ya. Ibnu Umar mengatakan bahkan majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maksudnya ilmu agama, tidak ada kebaikan untuknya ya. Jadi banyak sekali fadilah. Kemudian juga beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Kalau salat wajib fard tentu ya, tapi maksudnya salat sunnah ya. Gitu, ini keutamaan, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu ya. Nah, menuntut ilmu tentunya kita sekarang udah belajar, dan utama lagi kalau kita juga share ilmunya. Mau itu share-nya secara tulisan, mau itu secara lisan, itu ilmu kalau kita aja nanti kurang manfaatnya. Tapi kalau kita share jadi lebih manfaat ya. Tapi tentunya share-nya juga kita lihat-lihat diri kita ya. Misalnya kita baru hijrah udah pengen ceramah, misalnya kan enggak juga ya. Ceramah sama share kan beda ya. Karena tentu memang di dalam Al-Qur'an apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah aku walaupun satu ayat. Di situ bilangnya balighu, sampaikan, bukannya ajarkan. Kadang-kadang kita salah memaknai. Balighu kita kepengen orang lain kita ajarin. Gini ya, ilmu kita. Saya bilang kita termasuk saya masih terbatas. Ya kita sampaikan saja, sekedar share, sekedar itu. Bukan berarti kita menafsirkan dan sebagainya. Tapi kalau kita udah dengar dari misalnya dari guru kita secara baik, kita sampaikan, silahkan begitu ya. Itu malah lebih baik lagi, jadi lebih bermanfaat lagi ya, kan jadi sedekah juga ya. Kemudian apalagi caranya, tipsnya adalah dengan mulazamah atau mudawamah, rutin, melazimkan, kalau orang Betawi bilangnya melazimkan, yang merutinkan, atau mudawamah, terus menerus ya, dengan belajar dan memulai istiqomah dengan amalan yang bagaimana, apa langsung kita amalan pokoknya saya nggak mau tinggal sholat tahajud, sholat dua, nggak gitu juga ya. Kadang-kadang kita saking semangatnya pengen semuanya. Saya pernah dapat curhatan, ustazah saya jadinya semuanya saya off semua. Apa tuh kok off semuanya? Udah capek banget, saya ini tahfiz Quran juga, saya nggak bisa yang sejus seminggu, nggak bisa juga. Ternyata apa, banyak ininya kepengennya semua diikuti, akhirnya satu aja nggak bisa kepegang ya. Jadi semuanya itu kita mulai dari hal yang sederhana ya. Bahkan Rasulullah berkata, inna ahabbal a'mali ilallah azza wajal adwamuhu wa inqallah. Bahwasanya sebaik-baik amalan yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, di sini sebutnya ahab, pakai inna lagi, inna sesungguhnya. Kalau kata inna jadi ahabba, kalau nggak pakai inna ahabbu ya. Tapi ada inna sesungguhnya, ditakkidkan lagi bahwasanya yang paling dicintai Allah bagaimana, amalan yang terus menerus walaupun sedikit ya. Saya cuma bisa sholat duha, sholat tahajud ngantuk, nggak apa-apa. Yang penting jangan hari ini duha 8 rakaat, besok nggak duha lagi, nggak gitu. Jadi walaupun cuma 2 rakaat ya, kita lihat sikon kita. Kita juga harus pandai-pandai lihat sikon kita. Kalau kita nggak lihat sikon kita jadi stres. Istiqomah pengennya supaya tenang, malah stres ya. Jadi kita lihat kondisi kita ya. Dan insya Allah misalnya kita ada program Awash. Dulu waktu pertama kali Awash itu jamaahnya masih jamaah Masya Allah yang semangat banget di awal-awal
pendirian Baituna Jannatuna jamaahnya Masya Allah ya. Mereka bilang, Ustazah kenapa sih awas itu udah banyak, cobalah odoi katanya, yang one day one day one juice gitu ya, odoc apa odoi ya. Ya saya bilang ya saya sendiri aja belum mampu, masa saya pengen kok. Dan jamaah kita umumnya seperti itu. Yang penting kita rutinkan seminggu sekali satu juz, seminggu sekali satu juz. Tapi ternyata tetap aja ada aja yang kita nggak bisa, misalnya doa hatam Quran di hari Jumat misalnya, kadang-kadang gitu. Tapi memang alhamdulillah seringnya di hari Jumat ya. Dan umumnya seperti itu kadang-kadang saja. Artinya begitu, kita harus melihat juga kondisi kita ya. Atau mungkin dalam berpakaian begitu juga, nggak harus begitu langsung pakai niqab atau pakai apa. Kita sesuaikan juga dengan kondisi kita sesuaikan juga dengan di mana kita tinggal gitu ya. Walaupun tentunya Allah kepengennya kita sempurna tentu, tapi Allah juga tidak memaksakan kita tidak sesuai dengan lingkungan ya. Kita juga harus seperti itu, lihat kita juga ya. Itu cara yang pertama. Jadi harus cara yang kedua harus mudawamah, namanya juga istiqomah kan, pakai ista tadi ya. Jadi terus menerus, usaha terus menerus. Kemudian apa lagi tipsnya supaya mudah kita istiqomah, supaya kita nggak lupa, oh harus istiqomah. Apa? Rutin baca Al-Quran. Rutinnya kapan? Tiap hari ya, bukan rutinnya sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi tiap hari ya. Karena Al-Quran adalah peringatan ya, zikr itu peringatan. Inna huwa illa dzikrul alamin, bahwasanya Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kamu yang menghendaki istiqomah ya. Ayyastaqim itu istiqomah ya. Jadi kalau mau istiqomah baca Quran, ini udah Allah katakan. Liman sya'a, siapa yang mau ya. Liman sya'a, siapa yang mau di antara kalian untuk ayyastaqim, untuk tegak lurus, untuk istiqomah. Caranya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran itu adalah media yang dahsyat sekali ya, dahsyat sekali ya, untuk kita bisa meneguhkan. Kan tadi iman itu, istiqomah itu turun naik. Nah supaya kita bisa minimal naik berapa derajat ya, naik dikit-dikit nggak apa-apa, 0, sekian naik nggak apa-apa. Nah itu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran ya. Masya Allah. Kemudian banyak sekali tentang keutamaan Al-Quran tentunya untuk istiqomah kita. Yang cara yang selanjutnya, tipsnya adalah untuk mempermudah kita proses istiqomah adalah dengan mempelajari kisah orang-orang soleh. Kita mempelajari kisah para anbiya tentunya, atau mungkin kita yang perempuan kita mempelajari kisah para wanita-wanita di dalam Al-Quran ya. Misalnya yang disebut di dalam Al-Quran namanya siapa di dalam Al-Quran wanita. Kemarin waktu kuis ada itu. Siapa itu yang disebutkan dalam Al-Quran? Aisyah, Anissa. Hah? Aisyah, Yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Maryam. Iya, Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam ya. Atau ada lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran ceritanya tapi namanya nggak disebutkan. Misalnya kan satu-satunya yang disebutkan adalah Maryam, yang lain nggak disebutkan namanya. Misalnya apa? Misalnya kita nih yang perempuan yang hidup di Eropa, kita bisa kembali kisah ke Asia istri Fir'aun. Kan bagaimana kejamnya Fir'aun ya, kayaknya kita belum ketemu. Sekejamnya suami kita kayaknya nggak kayak Fir'aun misalnya gitu. Sekejamnya tetangga kita kayaknya, atau sekejamnya pemerintah Eropa kayaknya nggak kayak Fir'aun misalnya seperti itu. Nah itu bisa kita pelajari bagaimana teguhnya Asia ya, teguh sekali tetap dalam keislamannya. Kan Islam itu dari zaman Nabi Adam, tetap teguh keislamannya. Nah kita juga gitu, walaupun kita minoritas tinggal di Eropa ya, lihat ya, nggak ada kan yang musuhi kita yang sampai dimusuhi seperti Asia, Sayyidah Asia ya. Nah, wanita tercantik ya, kata Rasulullah, wanita tercantik itu Asia ya, Masya Allah ya. Ternyata tidak saja cantik secara lahiriah tapi juga batinnya. Nah dari sini kita bisa lihat kisah beliau dan yang lainnya, kita sebagai perempuan ya gitu. Untuk yang di Eropa mungkin kita bisa pelajari lebih itu lagi tentang Asia tadi ya gitu. Kemudian setelah kita istiqomah, yang pertama niat dulu, yang kedua apa tadi, masih ingat? Yang kedua mudawamah, yang ketiga
Tolabul ilmi yang ketiga itu Yang mulazamah ya kedua, sudah. iya, tolabul ilmi mudawama. Kemudian apa lagi tadi? Rutin Dengan membaca membaca Al-Quran. Al-Quran. Ya, kemudian mempelajari kisah-kisah orang soleh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bersahabat dan berjamaah dengan orang-orang soleh. Saya nulisnya bukan berteman. Teman dengan sahabat kan beda. Kalau berteman silahkan. Mau orang kafir, mau orang muslim berteman silahkan. Kita punya tetangga, mentang-mentang tetangga kita kafir, kita nggak bilang Guten Morgen, kan nggak baik juga. Ya, tetap kita bilang Guten Morgen. Ya, kita sapa mereka. Itu namanya teman tetangga. Tapi kalau sahabat adalah yang dekat. Ya, di dalam tentang keutamaan membaca Al-Quran yang mendapatkan syafaat, itu juga hadisnya disebut ashab, ya, yang artinya yang dekat dengan Al-Quran, yang terus menerus menempel dengan Al-Quran. Begitu pula ini, kita mencari teman yang dekat, ya, yang bersahabat dengan kita, berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Dengan dari mereka jadi kita dapat juga, jadi lihat wajahnya aja tuh, ada orang yang kita lihat wajahnya aja nih, ya Allah, baru lihat wajahnya belum ngomong itu, ya Allah, ih saya belum baca Al-Quran. Baru lihat tulisannya di WhatsApp, ih saya belum baca Al-Quran. Ada yang kayak gitu, diingetin. Bener, padahal nggak ngomong apa-apa, cuma sobahal khair atau selamat pagi. Ih hari ini saya belum baca Al-Quran. Mudah-mudahan kayak gitu. Ya mudah-mudahan ada yang seperti itu. Ya ada, jadi kita cari yang seperti itu. Ya, nggak usah kita tunggu ajarannya atau kan nggak harus juga yang namanya dakwah semuanya ceramah, terus siapa yang dengerin? Ya, artinya kita baru lihat wajahnya sahabat kita, kayaknya udah ini aja gitu, udah vibesnya tuh udah positif aja gitu, kepengen kepengen sedekah misalnya, ya itu, ya itulah perlunya kita bersahabat dan berjamaah dengan orang-orang soleh, ya karena apa tadi, istiqomah itu kadang kita turun kadang naik, begitu pula dengan iman kita. Kemudian apalagi bagaimana supaya mudah, dengan apa, dengan memperbanyak zikir dan doa. Dan banyak di hadis dan Al-Quran, zikir itu artinya juga menuntut ilmu, ya, zikir Al-Quran juga zikir disebutkan, ya. Jadi banyak memperbanyak kita memperbanyak zikir dan doa. Apa saja, bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bahasa Medan, bahasa daerah boleh, semuanya kan bahasa dari Allah intinya asalnya, ya, jadi pakai bahasa silahkan, atau kita mau pakai dari Al-Quran misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya apa, supaya dijadikan hati kita, ya, tidak condong kepada kesesatan, tapi sebaliknya, ya, hati kami ya Rob, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, tapi berikanlah petunjuk, ya, berikanlah petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ya, ini kita baca, ya, doanya, ya. Nanti teman-teman bisa, kalau belum hafal baca aja ini, kan di share, ya, inian kita slide materinya. Nah, kemudian doa ini yang kedua, itu dalam kita membahas tentang muhasabah, kita juga baca sama-sama waktu itu doa ini yang kedua. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita sering baca ini doanya. Ya, kemudian juga ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik, bisa ditambah. Terserah mau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, silahkan. Tapi kalau saya lebih tsabbit qulubana. Biar semuanya, biar Ayu Erna masuk, Uni Titin masuk, Bu Lucy masuk, Bu Eli masuk. Kalau kita bilang qulubana, apalagi anak keturunan kita, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Kemudian ini doa terakhir juga yang kita bahas dalam tema muhasabah. Allahumma a'inna atau a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca boleh? Enggak apa-apa suaranya tubrukan, ya. Coba dari doa pertama. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da idh hadaitana wa hab lana wa wa hab hab lana lana min ladunka rahmah min ladunka ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana Rabbana afrigh alaina afrigh alaina sabran wa thabbitna
Sobron wasabit wasabbit aqdamana wasabit aqdamana ansurna wansurna alal qaumil kafirin alal qawmil kafirin. ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi sabbit qalbi ala dinik ala dinik atau tsabbit qulubana Tsabbit qulubana ala dinika ala ta'atik ala atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Allahumma Allahumma a'inna ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni ibadatik. Ya, atau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya untuk apa? Ala dzikrika, untuk terus mengingatmu. Ya, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Ya, wa husni ibadatik, dan ingatkan juga supaya aku atau kami dapat memperbaiki ibadah kami. Kan asik banget itu doanya ya. Masya Allah, udah masuk semuanya gitu ya. Satu doanya udah masuk semua tuh. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong supaya kita terus menerus ingat Allah, kemudian terus menerus bersyukur kepada Allah, terus menerus juga memperbaiki ibadah ya. Itu udah semuanya Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi tips-tips yang lain yang mungkin teman-teman dapatkan dari kajian-kajian yang lain ya. Ya, makanya saya tulisnya lain-lain ya. Mungkin ada yang lain lagi yang teman-teman dapat atau akhwati fillah dapat dari ilmu yang dipelajari, baik dari kajian atau baik dari buku-buku dan sebagainya. Gitu ya. Itu mengenai tips supaya memudahkan kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Yang namanya ibadah itu kan luas ya. Ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, itu ibadah mahdoh. Juga ibadah yang lainnya ya, banyak sekali ibadah yang lainnya, tapi tentu yang paling penting adalah, yang paling utama adalah ibadah sholat kita ya, gitu. Allahu a'lam bishawab ya. Dan terakhir kita tutup ya. Masih ada waktu berapa menit tuh nih? 5 menit lagi Ustazah. Oke. Ini supaya mengingatkan kita apa yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama tadi ulama sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya ukuran keberhasilan ibadah Ramadan kita terletak pada istiqomahnya amalan ibadah kita setelah Ramadan ya. Itu ukurannya ternyata ya. Kemudian yang kedua, istiqomah adalah usaha agar tegak lurus jalan kepada Allah. Dan ini terus menerus ya, ditambahkan terus menerus. Yang ketiga, untuk mengetahui mana istiqomah dan cara penerapannya menurut Islam, tentu kita harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama ya. Jangan sampai kita cukup merujuk kepada Al-Quran dan hadis saja, tapi juga harus merujuk kepada penjelasan ulama, karena ilmu kita terbatas. Dan bahasa dalam Al-Quran dan hadis kadang-kadang bahasanya secara harfiah sudah bisa dijadikan hukum, tapi juga ada dibalik, kan harus kita tahu juga asbabun nuzulnya, asbabul hadis dan sebagainya. Atau apa kalau hadis? Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya, ada yang tahu? Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud Ustazah. Iya betul, asbabul wurud. Nah itu daripada kita capek-capek belajar semua itu, kitabnya itu asbabun nuzul berjilid-jilid, berjus-jus ya, daripada kita capek, udah kita dengarkan pendapat ulama ya mengenai ini. Kemudian tadi kita lihat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan juga banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang istiqomah. Ini menandakan betapa pentingnya istiqomah untuk kebahagiaan dan juga keselamatan hidup kita untuk hidup kita ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi jelas kalau dilihat dari jumlahnya saja sudah banyak, hadis-hadis juga banyak, berarti ini sangat penting ya. Kemudian tadi kita sudah pelajari bagaimana tips menjaga istiqomah pasca Ramadan.
Yang pertama tadi apa? Lillahi ta'ala, niyah lillahi ta'ala. Yang kedua talabul ilmi, ya rajin-rajin kita talabul ilmi. Tadi talabul ilminya tuh rutin ya, gitu. Kemudian mulazamah, mudawamah, rutin dan terus menerus ya. Kemudian juga rutin membaca Al-Quran setiap hari. Kalau saya bilang rutin membaca Al-Quran dari dasar ya, dari hurufnya, yang belum bisa huruf kita cari belajar huruf. Alhamdulillah kita di Baituna Jannatun ada itu dari huruf, belajar dari huruf pun bisa ya. Belajar dari tahsin pemula sudah bisa baca tapi belum lancar ada juga di kita ya. Kemudian mau lebih lanjut lagi belajar tajwidnya ada juga alhamdulillah. Jadi sekarang banyak media ya. Kalau nggak mau di Baituna Jannatun juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita putus untuk tidak putus untuk terus menuntut ilmu ya. Kemudian juga cara bagaimana kita supaya bisa membaca Al-Quran kita cari ya. Masya Allah kita hidup di zaman yang serba mudah, tinggal kitanya saja ya. Kemudian juga mempelajari kisah orang-orang soleh. Sekarang juga kita hidup di media, Masya Allah media banyak. Mau kalau males baca-baca bisa sambil cuci piring dengar cerita di YouTube misalnya seperti itu. Jadi media banyak sebetulnya yang membuat kita supaya terus semangat gitu ya untuk istiqomah. Kemudian juga memperbanyak zikir dan doa. Ini penting sekali ya. Karena apa? Kekuatan kita itu adalah terbatas ya, kemampuan kita terbatas. Terus tadi kan di dalam surah An-Nas, di akhir surah An-Nas apa? Minal jinnati wan nas. Tidak hanya jin, kalau jin kita mungkin nggak lihat, tapi juga nas yang menjadi godaan kita ya. Artinya tidak saja secara yang zahir yang kelihatan, juga yang tidak zahir itu bisa menggoda kita ya. Kita perempuan bisa juga barang bisa menggoda juga ya, mengganggu keistiqomahan kita. Kemudian apalagi lain-lain ya, silahkan teman-teman tambahkan. Yang penting berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat ulama ya, bukan berdasar kita maunya. Oh menurut saya istiqomah itu dengan ini misalnya, enggak, tapi kita menurut Al-Quran, hadis dan pendapat ulama. Silahkan teman-teman tambahkan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah yang saya sampaikan ini bukan dari diri saya pribadi ya, tapi kalaupun ada kesalahan itu dari diri saya ya, ada kekurangan itu dari diri saya, tapi insya Allah apa yang disampaikan merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam ya, yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan kita untuk mempelajarinya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi ya, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada Undi Titin, silahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan Ustazah untuk pemaparannya tentang istiqomah ya. Tadi saya ingat satu, Ustazah bilang kita ingin istiqomah untuk mencari ketenangan, tapi karena target sendiri mungkin ya, karena target sendiri malah jadi nggak tenang gitu, karena kita menargetkan itu nggak lihat-lihat keadaan kita gitu. Itu terus saya langsung gini, oh mungkin berarti itu ya masalah saya. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh gelisah sendiri gitu. Aduh nggak ini, padahal kan karena keadaan mungkin sebenarnya nggak bisa melakukan sebanyak itu, maksudnya ibadahnya sebanyak itu gitu. Jadi gelisah sendiri gitu. Jadi saya mikir, lah kok tambah gelisah ya gitu. Jadi sekarang dapat jawabannya, alhamdulillah Ustazah gitu. Sama Jadi, seperti olahraga kan? Kayak Iya, saya iya, tuh benar, jarang Ustazah. olahraga ya. Ngikut olahraga sama anak saya. Wih, hari pertama semua sakit, ibu-ibu. Semua Pegel-pegel. sakit ya. Jadi tapi Iya, kalau betul, udah betul. sekali, dua kali enak. Malah kalau nggak olahraga kayak minta gitu ya, kayak nagih. Begitu pula dengan istiqomah. Jadi pelan-pelan aja, Benar, pelan-pelan, benar. pelan-pelan ya. Apa alon-alon kalau orang Jawa bilang gitu ya. Ala mahlak kalau kata orang Arab ya, pelan-pelan aja. Yang penting kita sampai. Yang penting apa tadi? Yang Allah cintai itu kan amalan yang terus-menerus Terus walaupun menerus sedikit ya. ya. Yang penting yang pertama yang kita kan tema apa tuh? Tema muhasabah. Termasuk apa yang pertama? Yang wajib dulu. Masih ingat? Muhasabah yang pertama apa yang wajib dulu? Yang wajib kita perhatikan, yang wajib. Yang kedua apa? Masih ingat? Setelah yang wajib apa? Yang sunnah. wajib perintah-perintah Allah kita laksanakan. Yang kedua masih ingat? Meninggalkan yang haram-haram. Ya, nggak usah yang makruh dulu, yang haram dulu. Ya banyak kan yang haram-haram, ya meninggalkan yang haram. Baru setelah itu
melaksanakan yang sunnah. Setelah meninggalkan haram, melaksanakan yang sunnah. Jadi ada etapenya juga gitu. Jadi ya alon-alon aja. Yang penting hati kita penuh dengan zikir kepada Allah, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Makasih Uni. Ya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi, jazakillah khairan Ustazah. Semoga ilmu yang Ustazah berikan ini bisa membuat kami lebih baik ya dalam beristiqomah untuk hubungannya dengan ibadah ya Ustazah. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan pemaparan Ustazah tentang istiqomah ya, terkait dengan ya biasanya Ramadan itu biasanya tuh ibadahnya tuh wah gencar banget gitu ya, dan setelah ya itulah mungkin juga karena pas waktu Ramadan itu katanya setan diikat semua ya gitu ya. Ketika begitu satu Syawal aja susah Lebaran itu, apalagi di Indonesia Lebarannya lama. Al-Quran di mana udah lupa mungkin ya. Tapi mungkin Setannya udah dilepas. ya Setannya bukan udah mana-mana. bukan jamaah BJ insya Allah gitu ya. Tapi bukan di Indonesia. Di sini juga sama, biasanya setiap hari langsung jam 9 itu ya udah di Zoom gitu kan. Terus ya terlalaikan karena rutinitasnya berubah, dan di sana biasanya istiqomah itu juga terganggu gitu. Ya, semoga dengan pemaparan dari Ustazah hari ini kita bisa bisa memperbaiki cara istiqomah kita insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke program berikutnya, yaitu kita foto bersama dulu sebelum sesi tanya jawab. Ya. Oke, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan dari pemaparan Ustazah tadi, atau mungkin juga mau curhat. Teh Nenden sudah angkat tangan. Kalau gitu dipersilakan dulu Teh Nenden. Baik, terima kasih Unitutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah langsung ke pertanyaan. Insya Allah ini berkaitan dengan usaha saya untuk istiqomah ya. Jadi dalam sholat di sujud terakhir itu pernah saya mendapatkan nasihat atau anjuran untuk membaca doa atau mengajukan segala permintaan gitu ya. Jadi sujud terakhir itu lebih lama dari sujud yang sebelumnya. Kemudian suatu saat saya mendapatkan satu informasi dari media sosial sih. Jadi ada satu bacaan yang jadi singkat tapi lengkap gitu. Yang artinya ya Allah mudahkanlah gitu kan. Itu bacanya adalah Allahumma jukna mahroza. Nah, itu dibaca 11 kali pada sujud terakhir. Saya kan nggak ngerti ya bahasa Arab, tapi itu ya saya lakukan gitu ya. Nah, sekarang kan karena Ustazah kan mengerti bahasa Arab, dan apakah ini sebetulnya apa ya boleh kita lakukan atau bisa kita lakukan membaca itu atau apa gitu. Dengan zikir, itu kan zikir ya maksudnya ya kalau dibaca 11 kali. Itu Ustazah, terima kasih. Baik, jazakillah khairan Teh Nenden. Langsung dijawab atau berikutnya? Ini Bu Dewi juga udah angkat tangan nih Ustazah. Kita kumpulin aja, bisa jadi. Kumpulin dulu ya. Oke, baik. Kalau gitu silakan Bu Dewi. Sebentar, maaf, tadi doanya apa, Teh Nenden? Allahumma jukna mahroja. Allahumma zidna makhraja. 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 Allahumma zidna makhraja. Ya. Bismillah. 11 kali tadi Assalamualaikum. bilangnya 11 kali gitu. 11 kali, betul. Oke. Barakallahu fiik. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, terima kasih banyak pemaparannya. Tadi saya ada sedikit gelitik di hati saya.
oh jadi ilmu majelis ilmu itu kan penting. Em, kita bisa tinggalkan apa sebentar sholat sholat wajib misalkan ya. Nah ini situasinya misalkan kayak kemarin itu kan kita di masjid harusnya udah azan tapi majelis ilmu belum selesai Ustazah. Memang dan kita dibiasakan menutup dulu sampai ditutup majelis baru kita sholat. Nah sementara di seberang ruangan kita itu dari grup orang-orang Belanda itu termasuk suami saya. Kamu kenapa nggak cepat selesaiin dulu? Kenapa diterusin kan bisa diterusin nanti. Itu memang kalau orang Belanda bisa apa? Dia bisa seperti itu. Tapi orang Indonesia begitu sholat maghrib pulang, saya bilang gitu. Makanya kita tutup dulu. Itu sebaiknya gimana Ustazah kan ya saran aja. Karena kita pun berusaha 10 menit atau 5 menit acara sebelum azan kita selesaikan. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa itu bilang ustadz tuh berhenti ustadz mau sholat kadang kan kita nggak enak begitu juga. Itu bagaimana saya pun mesti menjelaskan ke suami dengan yang barusan ustadz jelaskan buat orang Belanda logikanya nggak masuk akal saya yakin. Kalau bilang ilmu itu penting tapi kita tinggalin. Itu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Sudah, Uni atau Ya, baik. kita kumpulkan Jazakallah lagi? khairan Bu Dewi. Ada satu lagi Jazakallah di khairan. chat. Ya, boleh. Ya, ada di chat Ustazah Oh, ada. dari Ibu Idar. Ini sedikit bukan tentang istiqomah ya, tentang mohon pendapat Ustazah, di Eropa pada umumnya belum ada bank syariah. Kita ingin menghindari yang haram. Ada ulama yang mengatakan bahwa menabung di bank tidak termasuk riba, sedangkan yang lain mengatakan riba. Pendapat mana yang boleh kita ikuti? Terima kasih Ustazah. Ya. Jadi Bu Masya Idar Allah. Ustazah. Masya Allah. Bu Idar lagi di Perancis atau di Indonesia? Bu Idar silakan dijawab Bu Idar. Bu Idar lagi di mana ini? Ya, nggak apa-apa. Bu Idar biasanya di Perancis ya, Bu Ustazah. Tapi saya juga kurang tahu apakah Bu Idar Ya. Di lagi Prancis Ustazah, tapi sekarang ini lagi di Indonesia. lagi Oh, mudik ya. Oke, baik. Masya Allah. Ya, Jazakillah khairan sudah dijawab Bu Idar. Masya Allah. Ada lagi Terima yang kasih bertanya Ustazah. Ya. mungkin satu orang lagi ya Ustazah. Oh, gitu. Boleh. Ya. Maaf. Yang Sepertinya belum muda-muda ada. mungkin mau nggak harus ibu-ibu yang bertanya. Ya. Ya, ada Lani, ada Kaira, ada adik saya juga ada di sini. Kemudian walaupun udah ibu-ibu masih ibu muda lah ya. Masya Allah. Ya. Nah, silahkan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita jawab yang tadi. Ya. Mungkin Oh, kita ada jawab Ustazah. dulu yang 3 itu Ustazah. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Nenden, kemudian Bu Dewi dan juga Bu Idar ya yang telah bertanya, Masya Allah. Terima kasih juga kepada Akhwatifillah yang masih terus on ya, masih hadir terus di kajian kita, Masya Allah. Akhwatifillah, pertanyaan pertama saya ulang lagi ya Teh Nenden. Teh Nenden bertanya, kita kan tahu bahwasanya memang kita di hadis dari Rasulullah SAW ya, kita dianjurkan untuk berdoa di akhir sujud ya. Kita bisa, yang namanya sholat itu kan artinya as-shalah, artinya doa. Jadi sebetulnya kita di kapan saja bisa doa ya, untuk kecuali kita sudah pelajari ya waktu karimah tentang makna bacaan sholat, kecuali kecuali pada saat tasbih ya, ruku itu hanya tasbih ya. Tapi bisa juga kita membacakan doa, kan banyak itu ya, kita rukun-rukunnya banyak, sunnahnya banyak, silahkan. Tapi yang dianjurkan, yang paling bagus adalah doa di saat sujud terakhir, sebagaimana tadi Teh Nenden bilang itu betul ya, karena memang kata Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid ya, bahwasanya posisi yang paling dekat kita kepada Allah itu saat sujud. Makanya paling bagus memang kita berdoa saat sujud. Kemudian kalau Teh Nenden dengar dari guru yang lain, doa yang tadi saya catat tadi, Allahumma zidna makhraja. Ya Allah, tambahkanlah makhraja itu sesuatu jalan keluar, apa saja. Jalan keluar dari kesulitan, itu silakan saja baca doa. Cuma saya selalu menyarankan
Kalau kita sholat fardu, kita bacaannya bacaan yang memang sudah diajarkan, yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis. Misalnya kita baca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu saja kalau sholat fardu misalnya, tidak kita tambah. Kalaupun mau kita tambah dalam hati saja, gitu ya. Beda dengan kalau sholat sunnah. Saya selalu gitu, kehati-hatian. Kan yang namanya sholat itu, yang bacaan dan gerakan itu memang terbatas, ya, kehati-hatian saja. Walaupun mungkin ada ustadz yang lain mengatakan nggak apa-apa selama bahasa Arab, dibaca nggak apa-apa. Saya bacanya di sholat sunnah. Kalau di sholat sunnah saya baca dengan bahasa Arabnya. Tapi kalau sholat wajib saya baca, walaupun bahasa Arab saya baca dalam hati, sekedar untuk kehati-hatian. Ya, khawatir kan yang namanya bahasa Arab bisa jadi kata-kata sehari-hari juga bahasa Arab, ya. Khawatir nanti saya menambah-nambah bacaan sholat, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah gitu. Jadi kalau sholat fardu saya Rasulullah jangan nambah-nambah gitu ya, misalnya. Sholat fardu saya nggak tambah doa walaupun bahasa Arab, kalaupun tambah doa dalam hati, ya. Kalau dalam hati mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab apalagi ya boleh. Tapi kalau sholat sunnah pakai bahasa Arab silahkan dilafazkan. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan dilafazkan. Ya, sekali lagi kita kehati-hatian. Walaupun mungkin ada, saya pernah dengar satu orang, saya belum pernah dengar yang lain, cuma satu orang saya dengar. Yang kebetulan saya dengar dari YouTube. Bilang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa dalam sujud terakhir. Walaupun itu sholat sunnah. Gitu. Saya belum pernah dengar, guru-guru saya belum pernah dengar juga. Yang saya tahu sholat sunnah, kalau bahasa Arab silakan dilafazkan. Kalau mau dalam hati, kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Tapi kalau kita misalnya berdoa tentang misalnya Rabbighfirli wali walidayya, misalnya wazauji, misalnya dalam sholat sunnah suamiku, pakai nama nggak apa-apa. Kan yang namanya nama ya nama, pakai nama-nama anak-anak kita sebutkan nggak apa-apa. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Cuma maksud saya kita batasi kalau untuk sholat wajib kita menghindar dari walaupun dengan bahasa Arab, ya tambahan. Nah kalau sholat sunnah silakan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati, Allah kan mendengar apa dalam hati kita. Jangan sampai kita nungguin kita hafal doa baru kita doa, ya. Jadi silakan saja. Sayang itu sudah di hadisnya hadis sahih. Kita bahwasanya yang paling dekat kita itu saat kita sujud. Nah kembali kepada doa Teh Nenden itu bagus. Silakan saja mau berapa kali. Kalau sholat sunnah silakan. Bacaannya bagus, ya. Kalau dibatasi berapa jumlahnya, ya, itu bisa jadi pengalaman dari gurunya. Kan kita juga tidak saja dari itu pengalaman dari guru-guru juga bisa kita dapat, karena sudah terbukti misalnya. Silakan saja, ya. Tapi jangan di sholat wajib bawanya, di sholat sunnah aja, gitu, ya. Sekali lagi sholat wajib kita harus hati-hati juga, ya. Karena memang kalau kita belajar tentang fikih sholat, ya, itu memang ada batasan-batasannya, ya. Itu yang pertama. Tenenden gimana Tenenden? Sudah jelas? Ya, jadi di sholat wajib setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi itu yang dianjurkan kan, kemudian zikir 11 kali itu. Berarti itu enggak ya, Ustazah enggak boleh ya di sholat wajib. Kecuali doa-doa yang ada dalam hadis silakan saja. Tapi saya tetap saja, ya, kalau mau tambah dalam hati kan Allah Maha mendengar. Baca itu 11 kali dalam sholat fardu silakan. Selama dalam hati silahkan. Mau bacanya 100 kali sekuatnya ya nggak apa-apa, yang penting gitu ya. Kalau kehati-hatian, kalau ini kan Allahumma zidna makhraja, ya, itu nggak ada dalam bacaan sholat, itu tambahan, ya, nggak ada dalam bacaan sholat, kita tambahkan dalam hati kalau bahasa Arab. Kalau dalam sholat fardu, kalau sholat sunnah silakan, ya. Kalau mau tambah kayaknya 11 kali kurang nih, saya pengen banyak yang terbuka pintu-pintu. Kayaknya pintu 11 kurang nih, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, ya. Maksudnya namanya manusia kan kemauan ada aja, ya nggak terbatas. Silahkan tambah lagi, nggak harus terbatas 11 kali. Itu mungkin pengalaman dari gurunya. Kalau mau seperti guru silahkan, ya, gitu. Mau 3 kali aja silahkan, gitu. Ya, selama Jadi itu kalau sholat sunnah. Ustazah, jadi kalau doa permintaan di sujud terakhir itu, ya itu benar, saya juga pernah dengar apa aja dengan bahasa Indonesia juga Iya, boleh apa katanya. aja dalam hati pokoknya. Tapi Jangan dalam sebut hati, dalam oke. hati, jangan sebut Ya. ya Allah saya kepengen ini, ya jangan Oh iya, disebut kan pakai bahasa enggak. Indonesia. Ya, saya Oke, pengen oke. ke Indonesia, udah kangen banget ya, nggak usah, dalam hati aja. Allah Maha Oke, tahu. baik. Yang paling penting kan kita dari dalam sholat kan paling banyak minta ampunan, ya, minta ampunan kepada Allah gitu. Oke, Ya. baik.
Itu ya, jelas ya Baik. Tenenden ya. Ya, terima Ya, kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya kan jazakallah kita khair. dalam sejam aja udah berapa dosa kita kerjakan kan gitu. Tapi kan kita yakin Allah Maha Rahman, Rahim, Allah Maha Pengampun ya. Jadi insya Allah selama kita terus minta ampun pasti diampuni insya Allah. Bahkan Allah menunggu kan istighfar dari kita. Amin. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, Tenenden saya masuk ke Ya, jawaban pertanyaan silakan. kedua ya. Ya, jazakallah khair. Tadi dari Bu Dewi tentang waktu sholat. Begini Bu Dewi, ya memang kita kadang-kadang saya sendiri sebagai pemateri kepengen tuh udah selesai begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita kayak Karimah itu, masya Allah, kalau kajian karismatik atau kajian tafsir nggak sebanyak Karimah pertanyaan. Kalau Karimah tuh sampai kita stop gitu kan ya. Lanjut nanti itu banyak sekali pertanyaan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menjelaskan ke mereka ya dengan dalil. Kalau nggak bisa dengan secara akal, dengan dalil orang Rasulullah bilang begini, orang sahabat bilang gini, ulama bilang siapalah kita, ya siapalah kita. Jadi kita ikut aja orang. Kecuali kalau waktunya udah sempit, 5 menit lagi udah hampir habis kita belum sholat, itu namanya menyalahkan, ya. Memang lebih bagus awal sholat udah kita berhenti. Tapi kan kadang-kadang ada ilmu yang sedikit lagi kita kalau nggak sampein juga salah gitu. Nanti jadi pemahamannya salah juga, pemahamannya kurang. Jadi terus kalau kita mau bubar lagi nanti susah lagi nyatuin lagi. Ada aja kalau orang kita tuh, maaf ya, kalau saya lihat orang kita tuh, maaf ya termasuk saya, pokoknya kalau tiap sholat beser aja ya. Itu ngantri, kalau lagi kajian ngantri ya. Ya kayak kita kemarin di Halal Bihalal, alhamdulillah tempat kita ya di Dortmund ada 2 WC tetap aja ngantri. Ya karena memang gitu, orang kita rata-rata ya beser ya, saya juga begitu, apalagi kalau musim dingin. Nah itu kan akhirnya jadi susah lagi ngumpulin, akhirnya kita ilmunya nggak lengkap yang kita dapat gitu. Dan keutamaan ilmu tadi sudah saya jelaskan, bahkan lebih itu dari 60 kali 60 ibadah, 60 tahun ibadah, bahkan lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi kita kita jawab dengan dalil lagi gitu. Ya kan dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa jadi hadis, bisa dari pendapat ulama, pendapat sahabat juga, pendapat ulama besar juga, karena mereka yang paling dekat kepada Rasulullah, ya kan, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah. Kemudian setelah itu juga mereka yang paling dekat tabiin yang mendengar dari sahabat gitu. Jadi ya kita itu dengan dalil lagi gitu, jangan dengan kotot tanpa dalil, tapi dengan dalil gitu. Allahu a'lam bishawab gitu ya Bu Dewi ya. Tadi tambah Baik itu saja. aja tuh. Kalau bisa dihafalin Bu Dewi bahasa Arabnya, kan orang kita kalau udah bahasa Arab kayaknya udah betul aja walaupun salah ya begitu ya. Ya, saya pentingkan jelasin ke suami dulu Bu saja Iya sebelum ke betul orang betul lain. betul ya. Karena beliau Maksudnya kalau ada sebagai yang lain-lain ustazahnya. nanti Beliau dijelasin sering, gitu. ini gimana sih orang Indonesia katanya. Tapi tentunya kita harus salut dan malu dengan mereka. Tetap itu harus ada gitu ya, Harus. Masya Allah. Ya, Ya, terima kasih kamu Ustazah. ya sama-sama. Ya artinya Masya Allah yang mereka menerapkan seperti ini ya, Iya. Masya Allah. Yang kemudian tadi pertanyaan dari Bu Idar mengenai apa tadi, bank syariah ya. Ya bank syariah saja masih mungkin belum, maaf ya, kalau menurut pendapat ulama mungkin nggak 100% mungkin ya halal misalnya. Karena apa? Karena yang namanya bank ya harus tidak bisa berdiri sendiri. Nah ini ada Bu Eti nih, Bu Eti kerjanya di bank dulu, jadi tahu betul beliau ya. Jadi artinya yang namanya bank itu nggak bisa berdiri sendiri. Walaupun misalnya bank muamalah, misalnya di Indonesia ada bank apa sih banyak banget Masya Allah ya, bank syariah Indonesia, misalnya bank ini syariah. Tapi tetap aja mereka ujung-ujungnya tetap harus gabung dengan BNI, tetap gabung dengan bank internasional. Ya ada gabungan-gabungannya. Tapi paling tidak kita sudah, yang Allah lihatkan usaha kita seminimal mungkin. Ya, jangan sampai kita merasa, saya pernah dengar bank syariah juga enggak belum tentu halal. Tapi kan dibanding dengan bank nasional paling tidak minim. Ya, nah bagaimana dengan kita di Eropa? Yang penting kita udah berusaha. Nggak ada bank syariah, kita udah berusaha. Dan yang namanya bank, kalau kita nggak minjem, kalaupun kita minjem itu, kalau kita bisa mulangin sebelum waktunya, itu kita nggak dapet. Itu kan gitu ya Bu Eti ya. Kita nggak atau kalaupun dapat misalnya ada ribanya, kita ambil, tapi Ya, jangan kita kita pakai sedekah. sendiri. Iya Bu Eti silakan. Kita apa tuh kita keluarin lagi. Jadi sinsen-sinsennya dikumpul gitu Ya. semuanya, terus
kita keluarin lagi gitu, nggak Ya. dipakai. Iya, iya. Betul, makasih Bu Eti. Bu Eti ini bertahun-tahun kerja di bank. Sini ya, Ya udah kayaknya gitu. di Iya. maaf saya apa ganggu. Di Jerman kan ada bank Iya, namanya kayaknya Bank Asyariah dalam kata kurung. iya, Itu kan KT Bank itu. iya, Di iya, di banyak di Frankfurt, di Köln iya, juga ada. iya, Ya, iya, ya iya, seperti Ustazah bilang ya iya, bagaimanapun bank juga iya, nggak bisa keluar 100% dari iya, iya, itu dari iya, apa Sinsen segala macam ya. iya, iya. Tapi makasih Bu Eti, Masya Allah. Nah, Bu Eti ini bertahun-tahun banknya Bank Bonafit lagi ya di Jerman, Masya Allah. Jadi artinya paling tidak kita meminimkan itu. Terus kalaupun nggak bisa juga kita, walaupun kita daftar di bank syariah, nggak mungkin juga kita nggak ke bank nasional. Kenapa? Karena pembayaran rumah, pembayaran ini, pembayaran itu melalui itu, nggak bank syariah. Jadi nggak mungkin juga. Nah kalau kita dapat riba, ambil, ya ambil, tapi jangan dipakai kita sumbangkan untuk sosial dan jangan bilang itu dari saya. Kadang-kadang kita bilang ini ada uang kelebihan di bank 500 euro kan gede tuh, kita bilang ini dari saya nih sodako. Jangan, bilang aja ada titipan gitu. Itu harus hati-hati seperti itu. Jangan-jangan gara-gara itu nanti harta kita jadi kotor. Jadi kita kasih tapi bilangnya jangan dari saya. Udah, bilang aja ada yang nitip atau apalah, pokoknya jangan bilang dari saya. Silakan mau buat sekolah, ya sekolah saya juga boleh gitu ya. Madrasah saya misalnya itu kan umum artinya, ya. Atau apa silahkan, atau buat jalan raya. Ya kalau takut buat tempat ibadah, orang jahiliyah aja kan kita pernah belajar itu tentang Ka'bah, pendirian Ka'bah. Pernah dalam kajian kita pelajari orang jahiliyah itu untuk kan berapa kali direnovasi kan Ka'bah. Mereka itu kan kenapa Ka'bah itu lebih sempit, kan harusnya lebih luas. Karena dananya waktu itu nggak cukup. Makanya ada namanya Hijr Ismail. Masih ingat kajian kita, kajian tafsir tentang haji? Iya. Nah, itu sebetulnya Ka'bah sampai Hijr Ismail. Tapi cuma segitu mereka, karena mereka uangnya cukup segitu. Karena mereka nggak mau membangun bangunan suci dengan yang haram. Ya, orang jahiliyah yang dianggap jahiliyah itu memerhatikan, apalagi kita yang udah banyak ilmu. Jangan-jangan kita buat ibadah dari sesuatu yang haram. Atau kita ambil itu seperti tadi kata Bu Eti bilang, tapi jangan pakai nama kita. Terserahlah mau nama siapa gitu atau tanpa nama, pokoknya kita kasih aja, bilang aja titipan dan sebagainya. Gitu ya, Bu Idar? Ya. Terima Ya, kasih Ustazah. sama-sama. Terima Ya, kasih. sama-sama ya aja, barakallahu fik. Ya karena saya juga hidup di sini ya begitu, pembayaran ya semuanya dengan itu ya. Kita misalnya asuransi wajib asuransi. Allahu alam bagaimana penerapannya ya. Jadi ya begitulah ya. Makanya kita perlu istighfar seperti itu ya. Segala sesuatu yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Segala sesuatu di luar kendali kita jangan sampai buat kita stres. Ya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah maha tahu, jadi jangan bikin kita stres. Udah, kita ikuti aja peraturan di sini begitu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jazakallah khairan Ustazah. Ya sama-sama, Allahumma amin ya. Ini ada sedikit informasi nih dari Khaira. Kalau di Jerman saya pakai bank N26, itu yang gratisannya, nggak pakai riba atau Zinsen. Nah, mungkin buat yang di Indonesia, yang di Jerman ya. Di chat ada tuh ya, di chat. Ya, di chat tuh Sasa. Ya. Bank N26. Oke. Terus ini ada semua pertanyaan sudah selesai Ustazah. Mungkin kalau informasinya bisa dicari di Google kan, informasinya. Ya, benar Ustazah. Ini ada dari Mbak Nung ya. Ini kayaknya sharing, ini bukan pertanyaan ya Mbak Nung ya. Pernah dengar ceramah jangan mewajibkan yang sunnah. Jadi saya sering misal karena buru-buru pergi, menurut saya nggak keburu duha. Saya ingat ceramah itu. Terus di tempat kerja yang bercampur dengan orang Belanda, saya cuma bisa mengingat syukur alhamdulillah membandingkan diri dengan mereka. Istiqomah bersyukur. Betul. Itu sharing kayaknya ya, bukan pertanyaan ya Mbak Nung ya. Mbak Nung? Makanya doa istiqomah tadi yang kita pelajari, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika.
Di samping kita meminta pertolongan untuk kita istiqomah kepada Allah, juga untuk syukur kita supaya istiqomah syukurnya. Kadang-kadang kita syukurnya ini, alhamdulillah udah bisa sholat walaupun di gudang. Kan kayak anak-anak kita sholatnya di mana sih? Sholatnya di gudang. Di bawah tangga. Bahkan kita minta itu kan daripada kosong kita bersihin, nggak boleh. Heran, ya. Padahal kan daripada kotor, ya kita aja bersihin, kita cakepin dikit gitu, nggak boleh. Ya, bahkan gudang pun nggak dikasih. Jadi sholatnya sambil duduk. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa sholat sambil duduk. Ntar di rumah dikodok, kan nggak boleh kalau sholat wajib itu nggak berdiri kan, gitu. Yang penting kita sudah hormati waktu sholat, gitu aja. Ya begitu memang. Allahu a'lam Ustazah, saya pernah ngalamin itu. Kerja di laboratorium kan susah. Akhirnya kita di tempat mesin sholatnya ketahuan dikunci Ustazah. Ya. Nggak boleh lagi dari situ. Subhanallah. Itulah kita perjuangan untuk sholat nggak gampang. Iya. Tapi kadang-kadang kalau banyak yang sholat kayak di perpustakaan gitu ya, perpustakaan banyak mahasiswa yang sholat di bawah tangga, mereka juga nggak bisa larang kebanyakan. Ya, kalau Iya di bawah, kan? Iya kalau kayak kita kan gantian perempuan laki-laki jadi gitu, terus saja ketahuan sama mereka dikunci sama bagian teknis itu. Subhanallah. Saya bilang astagfirullahaladzim ya. Iya. Subhanallah. Ya gitulah ya. Ya Allah. Yang penting kita syukur ada waktu, ada tempat untuk sholat. Itu walaupun terbatas. Gitu. Dan gak usah kalau lagi sholat di mana-mana, gak usah yang sunat-sunat, yang wajibnya aja gitu. Jadi kan karena kalau kayak di sekolah gitu gudang, akhirnya kan gudang kecil ngantri juga anak-anak yang lain kan. Ya jangan sampai kita kepengen supaya sholatnya terlihat khusyuk lama, jadi malah sholatnya panjang, itu malah nggak salah juga kan, gitu. Ya Allahu a'lam bishawab. Baik, Makanya alhamdulillah. Islam kalau belajar fikih itu jadi memudahkan. Kita baca yang wajib aja misalnya, jadi memudahkan justru belajar fikih. Ya begitu Uni, silakan saya kembalikan kepada Uni. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau dalam penjelasan saya ada yang kurang, yang salah atau yang kurang. Nanti teman-teman kan WhatsApp grup dibuka. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan, atau mungkin dari jawaban saya kurang atau salah, silakan, kita terbuka ya. Ilmu agama itu kan nggak boleh salah. Sebenarnya begitu. Tapi kan namanya manusia, saya manusia, mungkin ada kesalahan. Allahu a'lam. Ya silakan Uni. Ya, baik. Silakan. Ya, ini kita juga sudah lewat dari jam 12 waktu sini ya. Jam 17 berarti ya, jam 5 di Indonesia. Kita masuk ke program berikutnya, yaitu doa bersama. Silakan Kak Eka, Ustazah Eka. Ya, videonya dibuka Kak Eka. Berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup doa, alhamdulillah puji syukur pada Allah, sore ini kita telah selesai mengikuti kajian. Temanya tentang istiqomah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam berbagai hal, istiqomah dari hati, istiqomah dari niat, dari perbuatan. Mudah-mudahan setelah Syawal ini, hari ini kebetulan udah masuk Zulqa'dah ya. Udah masuk Zulqa'dah, mudah-mudahan setelah Syawal ini kita menjadi lebih baik lagi dan tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah kita jalankan sebelumnya, aktif di bulan Ramadan. Semoga semakin meningkat, amin ya rabbal alamin. Mari baca Fatihah sebelum doa. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah, syafaat Fatihah, kemuliaan Fatihah, berkah Nabi Muhammad SAW, apa yang kita pelajari sore ini dapat kita amalkan, bermanfaat buat kita semuanya, juga bermanfaat buat keluarga kita. Kemudian kita doakan guru kita Ustazah Aisyah Zaini yang telah memberikan ilmu kepada kita semua beserta keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan, keluasan rezeki, keberkahan dalam rumah tangga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, suami beserta anak-anaknya, dan kita semua yang mengikuti taklim di siang hari atau sore di Indonesia. Mudah-mudahan akan bertambah kuat Islam iman kita, tambah ilmu kita. Allah memberikan Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dan juga semoga disampaikan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahalanya untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah
khususnya untuk orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara, para alim ulama, guru-guru kita, wa khususan ummina Ustazah Khadijah binti Kiai Jabir Smart, almarhum Kiai Jabir Smart bin Geri Ismail, wa ahli Zoom jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka ya Allah dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa iyyahum ajma'ina fi kanafika wa hifzika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa min syarri kulli dhishar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalatina wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum fi ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ja'alna wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli su'i wa ahli doir. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kabul, mudah-mudahan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu lagi mungkin doa khusus untuk yang sakit ya. Tidak kita sebutkan nama, tidak saya sebutkan nama-namanya ya. Allah Maha tahu untuk siapa doa kita dan apa-apa doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nas idhabil ba'sa fa anta syafi la syifan illa syifauka la syifan illa syifauka la syifan illa syifauka washfina washfihim washfi mardana wa mardal muslimina jami'an syifaan ajilan syifaan ajilan syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama birahmatika ya rahman rahimin. Semoga dengan pembacaan doa ini juga Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesabaran, kekuatan dan ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sakit itu kita sendiri maupun keluarga kita, sahabat kita dan semuanya saja yang kita niatkan dan saudara-saudara muslimin kita seluruhnya. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan Ustazah Eka, juga Ustazah Aisyah yang sudah memimpin doa bersama hari ini. Dengan ini berarti selesai sudah kajian kita hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan untuk kehadirannya. Insya Allah, semoga Allah berikan kita umur dan kesehatan. Kita bertemu kembali, kita kembali bersama-sama belajar tentang fikih insya Allah minggu depan. Judulnya sudah ada atau belum Ustazah? Kita Sudah ada masih bocoran? salah. Sebentar, ada milad atau enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan tema kita. Belum Ustazah. Milad kita kalau Karimah itu Agustus Ustazah. Oh gitu. Ya. Berarti kita lanjutkan tema sebelumnya. Oke. Ya. Nah, berarti nanti siap-siap. Biasanya milad pertanyaan seluruh tema. Ya. Ya, kuis-kuisnya insya Allah. Ya. Insya Allah Insyaallah. kita masih tentang sholat. Ya, sholat itu kan wajib di mana saja. Yang kita Ya. sudah pelajari dan yang belum kita pelajari akan kita, yang sudah kita bisa nanti muzakarah dengan tanya jawab teman-teman dari kalian, dan yang belum kita pelajari akan kita pelajari insya Allah. Insyaallah. Baik. Semoga Allah berikan Ustazah kesehatan ya sehingga bisa memberikan kajian atau share ilmu lagi kepada kita insyaallah. Dan dalam kajian fikih memang tema kita masih tentang sholat. Tapi kalau tanya jawab mau yang tentang fikih yang lain nggak apa-apa, ya silahkan saja. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya saya bilang nggak bisa, belum bisa gitu ya. Jadi jangan heran kalau saya bilang saya belum tahu ya, mohon maaf ya. Oke, silakan. Atau lupa kan, nggak dalilnya apa gitu, lupa bisa jadi gitu. Ya Allah alam shawab. Ya. Baik. Jazakallah khairan Ustazah. Kalau begitu izinkan saya untuk menutup kajian kita hari ini dengan kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin semuanya apabila ada yang kurang berkenan selama saya memandu Makasih kajian hari Ustazah. ini, dan insyaallah sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman ya, wabarakatuh. grup mau dibuka. Ustazah Aisyah. Ya.